Perkenalkan, nama saya Andila Putri dari Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Kedar Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam, ketika suatu asam bereaksi dengan suatu basa, maka akan dihasilkan senyawa ionik yang disebut garam. Larutan garam dapat bersifat netral, asam, ataupun basa. Hal ini dikarenakan terjadinya hidrolisis garam, yaitu reaksi dari suatu kation atau suatu anion ataupun keduanya dengan air menghasilkan ion H+ atau OH-. Secara umum, larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam kuat dengan basa lemah bersifat asam. Dan larutan garam yang dihasilkan dari reaksi asam lemah dengan basa kuat bersifat basa. Asam kuat bereaksi dengan basa kuat menghasilkan larutan netral. Asam kuat bereaksi dengan asam lemah menghasilkan larutan asam. Asam lemah bereaksi dengan basa kuat menghasilkan larutan basa. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam seperti NaCl yang dapat terbentuk dari reaksi basa kuat atau NaOH dan asam kuat HCl tidak dapat terhidrolisis sehingga larutannya bersifat netral. Anion Cl- merupakan basa konjugasi yang sangat lemah karena berasal dari asam kuat sehingga cenderung tidak dapat menarik proton. Kation Na+ tidak terhidrolisis, sebagaimana di dalam air Na+ hanya akan terhidrasi atau dikelilingi oleh molekul-molekul H2O. Oleh karena densitas muatannya yang rendah, kemampuan kation Na+ mempolarisasi molekul-molekul H2O di sekitarnya untuk melepas proton dapat diabaikan. Akibatnya, kation Na+ cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan. Anion-anion basa konjugasi dari asam kuat yang tidak terhidrolisis antara lain Cl-, Br-, I-, NO3- dan ClO4-. Kation-kation dari basa kuat yang tidak terhidrolisis antara lain kation-kation logam golongan 1A dan 2A, yaitu Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, kecuali Be2+. Jadi, larutan garam dari asam kuat dan basa kuat umumnya tidak mengubah perbandingan konsentrasi H+ dan OH- dalam air. Oleh karena itu, larutannya bersifat netral, pH sama dengan 7. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam seperti NH4Cl yang dapat terbentuk dari reaksi asam kuat HCl dan basa lemah NH3 akan mengalami hidrolisis kation yang berasal dari basa lemah sehingga larutannya bersifat asam. Anion Cl- tidak terhidrolisis karena merupakan basa konjugasi yang sangat lemah. Kation NH4+ dapat terhidrolisis karena merupakan asam konjugasi lemah yang berasal dari basa lemah sehingga dapat mendonorkan proton H+ kepada H2O dan membentuk ion hidronium H3O+. Kation-kation yang dapat terhidrolisis meliputi kation asam konjugasi dari basa lemah seperti NH4+, CH3NH3+, C6H5NH3+, dan C5H5NH+. Kation logam dengan densitas muatan tinggi seperti Fe3+, Cr3+, Al3+, Cu2+, dan Ni2+. Jika kation yang terhidrolisis dimisalkan sebagai BH+, maka reaksi hidrolisisnya dapat ditulis sebagai berikut. BH+ bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan B dan H3O+. Reaksi ini dapat juga ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut. BH+, reaksi bolak-balik
berada dalam kesetimbangan menghasilkan B dan H+. Rumusnya KH sama dengan BH+ per BH+. Dengan asumsi jumlah kation BH+ yang terhidrolisis relatif kecil, BH+ kesetimbang BH+ awal sama dengan Mb. Sebagaimana kation terhidrolisis merupakan konjugasi lemah, maka pada kondisi setimbang KH H+2 per BH+ awal. KH sama dengan H+2 per Mb. H+ sama dengan akar dari KH dikali Mb. Hubungan antara nilai tetapan kesetimbangan KH dengan nilai tetapan ionisasi basa lemah B KB dan nilai tetapan autoionisasi air KW yaitu KH sama dengan KW per KB, sehingga H+ sama dengan akar KW per KB dikali Mb. Mb sama dengan molaritas komponen kation garam yang terhidrolisis. Oleh karena itu, larutan garam dari asam kuat dan basa lemah akan meningkatkan konsentrasi H+, H3O+ dalam air sehingga larutannya bersifat asam, pH kurang dari 7. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam seperti KCN yang bentuk dari reaksi asam lemah HCN dan basa kuat KOH akan mengalami hidrolisis anion yang berasal dari asam lemah sehingga larutannya bersifat basa. Kation K+ tidak terhidrolisis dan juga kation K+ yang terhidrasi memiliki densitas muatan yang rendah sehingga cenderung tidak mempengaruhi keasaman larutan. Anion Cn- dapat terhidrolisis karena merupakan basa konjugasi lemah yang berasal dari asam lemah, sehingga dapat menarik proton H+ dan H2O dan membentuk ion hidroksida OH-. Anion-anion basa konjugasi dari asam lemah yang dapat terhidrolisis menghasilkan ion OH- antara lain Cn-, NO2-, F-, PO43-, CO32-, S2-, HS-, LO-, C2O42-, HCOO-, H3COO- dan C6H5OO-. Jika anion yang terhidrolisis dimisalkan sebagai amin, maka reaksi hidrolisisnya dapat ditulis sebagai berikut. Amin bereaksi dengan H2O, reaksi bolak-balik berada dalam kesetimbangan menghasilkan Ha dan amin. Rumusnya KH sama dengan Ha OH- per amin. Dengan asumsi jumlah anion amin yang terhidrolisis relatif kecil, amin kesetimbang, amin awal sama dengan Ma. Sebagaimana anion terhidrolisis merupakan basa konjugasi lemah, maka pada kondisi setimbang, KH sama dengan OH- pangkat 2 per amin awal. KH sama dengan OH- pangkat 2 per Ma. OH- sama dengan akar dari KH dikali Ma. Hubungan antara lain tetapan kesetimbangan KH dengan nilai tetapan ionisasi asam lemah KH, Ka, dan nilai tetapan autoionisasi air Kw yaitu KH sama dengan Kw per Ka, sehingga OH- sama dengan akar dari Kw per Ka dikali Ma. Dengan Ma sama dengan molaritas komponen anion garam yang terhidrolisis. Oleh karena itu, larutan garam dari asam lemah dan basa kuat akan meningkatkan konsentrasi OH- dalam air sehingga larutannya bersifat basa. pH lebih dari 7. Garam dari asam lemah dan basa lemah.
Garam seperti CH3COONH4 yang dapat terbentuk dari reaksi asam lemah CH3COOH dan basa lemah NH3 akan mengalami hidrolisis kation dan anionnya. pH larutan garam demikian bergantung pada kekuatan asam relatif dari kation dan kekuatan basa relatif dari anion. Dari anion dan kation dapat ditentukan dari kekuatan relatif asam lemah dan basa lemah yang berhubungan. Dengan demikian, terdapat 3 kemungkinan kondisi keasaman larutan garam yang terbentuk dengan parameter seperti 1. Ka lebih dari Kb menghasilkan larutan asam. Ka sama dengan Kb menghasilkan larutan netral. Ka kurang dari Kb menghasilkan larutan basa. pH larutan garam dari asam lemah dan basa lemah hanya dapat diperkirakan menggunakan rumus berikut. Dengan asumsi jumlah garam yang terhidrolisis relatif sangat kecil. KH sama dengan KW per Ka dikali Kb. Atau H plus sama dengan akar dari KW dikali Ka per Kb. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.